Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi karya tulis ilmiah, ya. Masih di bagian karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bab 1, ya, yaitu bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan ini termasuk bagian inti dari 3 bagian karya tulis ilmiah, ya. Setelah seperti yang telah kita bahas bersama, bahwa karya tulis ilmiah ini terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi, ya, yaitu bab 1, ya, pendahuluan, ya. Nah, bab 1 pendahuluan ini, di bab 1 itu ada bab pendahuluan ini termasuk bagian isi. Kalau kita lihat, ya, sebelumnya. Nah, ini bab 1 latar belakang dan sebagainya, ini bagian isi. Ya, ini yang akan kita bahas yaitu di bagian latar belakangnya saja dulu, ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang latar belakang, ya, latar belakang masalah. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menulis latar belakang masalah, ya, apa saja? Yang pertama yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang masalah, yaitu latar belakang masalah ini itu menjelaskan fenomena masalah yang mendasari penulisan karya tulis ilmiah. Jadi masalahnya itu diungkapkan. Ini merupakan alasan kita mengangkat masalah ini menjadi sebuah karya tulis. Ini dijelaskan di sini, gitu, ya, di latar belakang masalah yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang kedua, menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti, gitu, ya. Jadi disinilah, gitu, yang paling krusial sebenarnya dalam pengajuan judul untuk di ACC menjadi sebuah karya tulis, ya. Nah, tentunya judul ini kan harus dilatar belakangi oleh masalah. Dan masalah ini kita dipertanggungjawabkan, diungkapkan di latar belakang masalah ini. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan bahwa masalah ini sangat layak untuk diteliti, gitu, dan penting untuk diteliti karena ada unsur kebermanfaatan, contoh itu, ya. Nah, ini harus pandai-pandai untuk mengungkapkan atau menyampaikan masalah yang akan diteliti, gitu, ya. Ini di bagian latar belakang. Yang selanjutnya adalah masalah disajikan, ya, diawali dari masalah yang bersifat umum, kemudian masalah yang bersifat khusus, deduktif atau piramida terbalik. Jadi penyampaian masalah ini itu harus runut, gitu, ya, harus sistematis, yaitu dimulai dari masalah yang bersifat umum, kemudian sampai ke masalah yang bersifat khusus, gitu, ya, menggambarkan masalah secara utuh, secara keseluruhan dari yang sifatnya umum sampai ke khusus, atau istilahnya menggunakan pola deduktif, atau istilahnya disebutnya piramida terbalik. Nanti akan kita contohkan, ya. Nah, yang keempat, masalah tersebut harus dikuatkan oleh data dan fakta. Artinya masalah-masalah yang kita ungkapkan itu harus ditunjang oleh data dan fakta, gitu, ya. Nah, bisa dari hasil penelitian sebelumnya, gitu, bisa dari pendapat para ahli, atau data-data lain yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi permasalahan yang kita ungkapkan itu bukan ngarang begitu saja, gitu, tetapi harus betul-betul ditopang atau dikuatkan oleh fakta-fakta yang ada atau data-data yang ada, gitu, ya. Karena ini bukan curhat, gitu, ya, tetapi mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Jadi masalah yang kita ungkapkan itu betul-betul terjadi, gitu, ya, dan itu bisa dibuktikan kebenarannya masalah-masalah itu, gitu, ya, dan ditopang oleh pendapat-pendapat para ahli, gitu, ataupun ditopang oleh data-data atau fakta-fakta yang ada, gitu, ya. Yang kelima, di latar belakang ini adalah sudut pandang kita terhadap masalah tersebut. Jadi
cara pandang kita terhadap masalah tersebut itu seperti apa gitu. Dan inovasi atau terobosan apa yang kita lakukan terhadap masalah tersebut. Nah, itu dituangkan di latar belakang masalah. Gitu. Jadi ada lima hal yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang masalah. Ya. Pertama, menjelaskan fenomena masalah yang akan mendasari penulisan KTI. Kedua, menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti. Yang ketiga, masalah yang disajikan diawali dari masalah yang bersifat umum, ini dalam cara penulisannya. Kemudian masalah yang bersifat khusus. Kemudian masalah tersebut harus dikuatkan oleh data dan fakta, tentunya ditopang oleh data-data ilmiah gitu ya. Fakta-fakta yang ada gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Kemudian sudut pandang kita terhadap masalah tersebut gitu. Jadi kita tuh memandang masalah itu seperti apa, kemudian apa inovasi atau terobosan yang kita lakukan terhadap masalah tersebut gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, contoh ya, ini contoh penulisan latar belakang masalah ya. Nih, saya ambil di sini ada sebuah judul gitu ya. Judulnya itu implementasi pemuda Jitu. Di Jitu itu kepanjangan dari disiplin, jujur, inovatif, tangguh, dan ulet melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Gitu ya. Jadi ini contoh judul gitu ya. Jadi kalau kita baca dari atas, contoh penulisan latar belakang masalah gitu ya. Jadi pertama itu kalau kita menulis latar belakang, karena teman-teman nanti harus buat latar belakang masalah nih dari judul yang pernah teman-teman buat ya. Nah, tentunya harus mencerminkan masalah gitu ya. Nah, buatlah kata kunci untuk menjabarkan masalah dari yang sifatnya umum sampai ke masalah yang khusus sesuai dengan masalah yang kita teliti, atau menggunakan pola deduktif piramida terbalik gitu. Setelah itu kembangkan kata kunci tersebut menjadi sebuah paragraf gitu. Nah, saya ambil contoh gini. Ada sebuah judul ya, judul karya tulis. Judulnya itu adalah implementasi pemuda Jitu, disiplin, jujur, inovatif, tangguh, dan ulet melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Coba apa masalah yang ditangkap dari judul ini? Ya, tentunya ini bagaimana pemuda ini bisa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Artinya ada perdagangan bebas di sini, masyarakat ekonomi. Nah, bagaimana peran pemuda dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini harus seperti apa gitu. Nah, itu masalah yang harus dipecahkan gitu ya. Yang harus dijawab gitu melalui karya tulis ini, sehingga diperlukannya pemuda yang jitu, yaitu disiplin, jujur, inovatif, dan tangguh melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi sudah jelas di sini ya tergambaran masalahnya gitu. Nah, dari masalah tersebut ya, dari masalah tersebut kita harus membuat kata kunci gitu ya. Kata kunci yang diawali dari masalah yang sifatnya umum gitu ya. Jadi kata kunci tersebut itu akan memudahkan kita dalam penulisan latar belakang gitu ya. Nah, oke, saya ini dulu nih ya, ada masalah ininya. Ya. Jadi sekali lagi dari judul ini, judul ini kan menggambarkan sebuah masalah, ya. Ada masalahnya di sini, ya. Nah, masalah itu kita tuangkan dalam latar belakang masalah yang menjadi dasar atau latar belakang kita. Kenapa kita tuh harus menulis judul itu, gitu ya. Nah, kita buat seperti piramida terbalik. Artinya apa? Jadi ini yang paling besar itu masalah yang umum, ya. Kemudian masalah yang khusus dan lebih khusus. Jadi semakin ke bawah itu pembahasannya itu masalahnya itu semakin spesifik gitu ya. Jadi ungkapkan dulu masalah yang umum ya.
Contoh di sini ya, dari implementasi pemuda Jitu ini ya dalam menghadapi ASEAN ini, masalah yang pertama ini kan berkaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, MEA merupakan program untuk menyejahterakan rakyat dan mengatasi krisis gitu ya. Itu ada tantangan tersendiri ya, secara garis besar itu di MEA ya. Kemudian ada sumber SDA atau sumber daya alam akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik gitu ya. Nah, jadi Indonesia ini kaya akan sumber daya alam gitu. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya, dalam menghadapi masalah ekonomi ASEAN ini akan sia-sia gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pemuda merupakan SDM penting penggerak ekonomi. Nah, di sini adanya peran pemuda dalam memanfaatkan sumber daya alam ini dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi, runut dari masalah paling atas, ya paling umum, khusus dan khusus lagi gitu ya. Nah, sehingga di ujungnya itu jadi diperlukan pemuda Jitu untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Jadi pemuda ini harus berambil peran dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Karena masyarakat Indonesia ini pemudanya itu luar biasa banyak, secara kuantitas itu banyak gitu. Jadi pemuda ini harus mengambil peran dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini gitu ya. Nah, sehingga dari ini maka kembangkanlah kata kunci ini menjadi paragraf-paragraf yang akan menyusun latar belakang masalah. Nah, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Nah, ini adalah contoh latar belakang masalah ya gitu. Dari judul yang tadi gitu ya. Nah, maka ini ada bab 1 pendahuluan. Nanti teman-teman buat seperti ini ya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, di sini ya, mudah-mudahan terlihat ya oleh teman-teman. Nah, kita lihat ke piramida terbaliknya. Ini kan pengungkapan secara umum ya, ke khusus. Nah, pertama MEA merupakan program untuk mensejahterakan rakyat dan mengatasi krisis. Nah, kata kunci ini dikembangkan gitu, menjadi sebuah paragraf gitu ya. Nah, krisis multidimensional yang melanda Indonesia membawa dampak pada terhambatnya laju pembangunan, tak terkecuali di bidang perekonomian. Pemerintah melalui programnya membuat gebrakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program, di antaranya bergabung dengan MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bila Indonesia benar-benar bergabung dalam MEA, maka dibutuhkan sebuah kekuatan untuk berintegrasi dengan negara-negara ASEAN. Gitu. Salah satu kekuatan inti dan potensial adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Gitu ya. Ini adalah penjabaran dari kata kunci yang pertama. Nah, kata kunci yang kedua, SDA akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik. Nah, sumber daya alam, nah ini ya, sumber daya alam yang melimpah akan sia-sia jika tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan baik. Berbagai pelaku industri pun berlomba-lomba untuk andil dalam kancah perdagangan bebas dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki, sehingga muncul istilah industri kreatif. Industri kreatif tak lagi sepenuhnya mengandalkan modal besar dan mesin produksi, tetapi lebih mengedepankan ide kreatif yang dimiliki. Ya, gitu. Ya, ada korelasinya gitu ya. Nah, kemudian penjabaran dari kata kunci yang ketiga, pemuda merupakan SDM penting penggerak ekonomi. Nah, berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, nah ini kan dilengkapi seperti yang tadi ya, bahwa harus dikuatkan dengan data dan fakta. Nah, ini data dan fakta bukan ngarang ini ya. Jumlah penduduk segini gitu ya. Itu bukan ngarang, tapi berdasarkan data-data yang ada ya. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2015, jumlah pemuda mencapai 62,4 juta orang. Nah, ini jumlah pemuda itu. Ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mencapai 25% dari seluruh penduduk Indonesia. Sebanyak ya berapa juta ini ya. Nah, ini berdasarkan data Nasution 2015. Ini data dari Nasution 2015. Jadi
ini tidak ngasal gitu. Jadi permasalahan yang ada itu ya ditopang oleh data dan fakta gitu ya. Sehingga pemuda merupakan kekuatan inti perubahan yang dinamis dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Jadi pemuda ini punya peran yang luar biasa dalam meningkatkan ekonomi Indonesia gitu ya. Secara kuantitas banyak gitu ya pemuda ini gitu ya. Nah, kemudian sumber daya manusia yang besar tidak akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang handal tanpa dibekali dengan berbagai ide kreatif dan keterampilan. Jadi diperlukannya seorang pemuda yang kreatif, yang mempunyai keterampilan gitu ya, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini gitu ya. Karena jika tidak, ya kita akan ketinggalan sama negara-negara tetangga gitu ya. Bahkan negara tetangga akan berekspansi ya. Kita akan nantinya hanya bisa menjadi tamu di negara sendiri gitu. Jadi diperlukannya peran pemuda ini dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Nah, kemudian di akhir, nah ini ya penjabaran dari yang piramid yang terakhir paling ujung ya, bahwa di sini diperlukan pemuda jitu untuk menghadapi MEA gitu ya. Berdasarkan realita yang ada. Nah, ini sebenarnya simpulan dari pendahuluannya ya. Berdasarkan realita yang ada, maka penyusun berusaha mencari alternatif solusi untuk mengimplementasikan pemuda-pemuda Indonesia yang jitu, disiplin, jujur, inovatif, tangguh, dan ulet melalui ide-ide kreatifnya yang dikembangkan dalam dunia industri untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sehingga terwujud masyarakat yang baldatun, toibatun, warobun, gofur. Jadi ini kenapa gitu ya? Kenapa masalah ini perlu diungkapkan? Ini sangat penting gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini masalah ini sangat penting kan? Karena untuk menghadapi Indonesia ke depan gitu ya. Nah, ini diungkapkan secara singkat dan padat ya gitu. Jadi tahapan-tahapan membuat latar belakang seperti yang tadi saya sampaikan. Coba lihat, pahami, pelajari, lihat contoh, amati gitu ya. Diamati, kemudian silakan teman-teman sekalian membuat latar belakang masalah sesuai dengan judul yang dibuat masing-masing gitu ya. Pasti berbeda gitu ya. Nah, secara prinsip pembuatannya seperti itu, silakan ya. Saya beri waktu gitu ya, beberapa hari lah ya. Saya beri waktu, jangan beberapa hari lah ya. Hari ini gitu ya, hari ini sampai sore gitulah, boleh silakan upload. Saya tidak batasi waktu untuk upload. Yang jelas satu hari ini silakan buat latar belakang masalah ya, secara lengkap, komprehensif, minimal ya, minimal 1 halaman kalau diketik ya. Kalau diketik pakai huruf komputer gitu, pakai laptop gitu, diketik itu minimal 1 halaman. Kalau ditulis tangan ya, itu minimal harus 2 halaman. Latar belakangnya minimal 2 halaman. Jadi kita berlatih saja teman-teman ya. Saya tidak menuntut teman-teman sempurna membuat karya tulis, tapi teman-teman bisa dan memahami proses dan alurnya gitu ya. Ini kan sebagai pembelajaran saja ya. Nanti untuk aslinya membuat karya nanti di tingkat perguruan tinggi gitu. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi saya tidak menuntut kesempurnaan, tapi teman-teman harus memahami proses dan alur pembuatan karya tulis ilmiah ini ya. Oleh sebab itu saya tunggu saya tunggu tugasnya ya, di-upload ya di Google Form ya, silakan ya. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.